Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman kelasku ya. Untuk materi kita yang terakhir ini ya, kita masuk sudah minggu ke-15 ya. Jadi ini adalah materi terakhir saya, mungkin bisa dicermati di kontrak belajar ya. Jadi ini adalah materi terakhir, nanti agendanya selain materi ada review, kemudian nanti yang ketiga ada info terkait UAS ya. Jadi UAS akan kita laksanakan di minggu ke-16. Oke, karena ini sudah masuk minggu yang terakhir ya. Jadi saya kasih info dulu terkait UAS, nanti enggak saya lupa. Jadi UASnya akan saya ambil sama seperti kalau dulu saya mengambil mata kuliah lain. Jadi tak bagi jadi dua setelah UTS ke belakang. Berarti mulai dari bab globalisasi ya, materi di pertemuan 9 sampai materi di pertemuan ke-15. Jadi ada sekitar 7 bab. Nanti PPT-nya saya share di Google Classroom, rekamannya juga saya share ya. Soalnya seperti apa Bu? Soalnya soal uraian ya. Uraian nanti jumlahnya tergantung kode soalnya. Jadi mamanya soalnya saya buat kode 2 yang mungkin 14. Satu mahasiswa mengerjakan 6 sampai 7 soal. Nanti saya lagi kurang gawean ya jadi 3 kode berarti soalnya ada 21. Nah, kan seperti itu tergantung pengkodeannya. Tapi nanti rata-rata setiap mahasiswa mengerjakannya 6 sampai 7 soal. Gitu nggih? Oke, kalau begitu kita mulai saja untuk materi kita yang terakhir ya, karena tadi kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan, ternyata kita nggak ketemu waktunya, maka terpaksa saya buat video ini ya. Semoga tidak mengurangi esensinya ya, dan juga tidak mengurangi tingkat pemahaman teman-teman semua. Oke, materi kita terakhir terkait revitalisasi pasar tradisional. Mungkin yang ada tempat atau tempat tinggal Anda yang Anda melewati pasar ya, mungkin setelah Anda cermati kok pasarku dari dulu sampai sekarang kok sama aja ya. Yo kok yang ngono kuwi nggak ada namanya perbaikan atau renovasi dan sebagainya. Nah, program revitalisasi ini mungkin baru kita dengung-dengungkan, kita dengar baru eranya kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi sebenarnya secara historis ini sudah dimulai sejak tahun 2004 ya, sudah ada 208 pasar yang direnovasi. Itu pun menghabiskan dana sekitar 180 miliar ya. Kemudian sebenarnya tujuan awalnya kenapa harus direvitalisasi? Nah, itu nanti kita bisa bisa mencermatinya karena dulu revitalisasi itu miliknya Kementerian Perdagangan programnya. Tetapi ternyata kok hasilnya bagus dan berdampak bagus, maka diambillah sebagai program prioritas dari pemerintah pusat. Sehingga itu menguntungkan dari segi anggaran. Jadi anggarannya nggak hanya dari segi apa namanya Kementerian Perdagangan, tapi dari APBN pun dapat ya. Hari ini yang akan saya sampaikan ada 5 sub. Yang pertama tentang tujuan dari revitalisasi itu seperti apa. Kemudian mungkin ada yang dari sini menganalisis kok dari 2004 sampai 2021 pasarku kok podo wae. Nah, sebenarnya syarat untuk mendapatkan program ini seperti apa? Apakah tidak semua pasar dimasukkan revitalisasi? Kemudian terkait pendanaan juga bisa. Kemudian karena sudah dari 2004 berarti kita bisa melihat mekanisme pelaksanaannya ya dan juga model yang biasa digunakan dan yang terakhir nanti kita akan analisis sebenarnya saat pasar sudah direvitalisasi apakah daya saingnya itu bisa mengungguli retail ya. Jadi kita akan membandingkan antara retail dengan pasar tradisional. Oke, itu ya. Baru nanti ini selesai kita review. Oke, kita mulai yang pertama adalah terkait tentang revitalisasi itu apa. Jadi itu adalah program kerja dari Kementerian Perdagangan. Dan itu tujuannya adalah meningkatkan daya saing pasar rakyat. Kenapa harus ditingkatkan? Karena sebelum revitalisasi, saat sudah muncul retail, ya pasar tradisional itu sangat terpukul sekali dilihat dari sisi omsetnya. Jadi sebelum retail masuk omsetnya mencapai 72%, tapi setelah ada retail cuma sampai 40%. Ya, lari semuanya ke retail. Seperti itu. Nah, sehingga ada juga banyak apa ya namanya pelanggaran yang dilakukan di mana retail itu hanya boleh berdiri dengan jarak radius 15 kilometer dari pasar tradisional. Tapi yang terjadi ada yang kurang. Contoh di tempat saya kalau ada orang Gudian mungkin di sini ya, ada namanya ini pasar Gudian.
Ini kan Jalan Kudian tuh lebarnya nggak nyampe 5 kilo. Nah ini si retail kayak Indomaret tuh ada di depan. Ini pojok sini udah ada Alfamart. Nah kan kalau kayak gitu kan juga tidak sesuai dengan peraturan bagaimana pendirian retail itu. Nah itu juga bisa mengakibatkan penurunan omset ya. Jadi saat itu Kementerian Perdagangan gimana ya untuk menaikkan daya saing dari pasar tradisional. Nah akhirnya pakailah yang namanya program revitalisasi. Dan saat itu, karena cuma dari Kementerian Perdagangan, anggarannya 1 tahun cuma 78 miliar, itu namanya anggaran DAK. Jadi bantuan dalam bentuk barang dikasihkan, tapi bukan dalam bentuk uang ya. Nah, karena hasilnya dianggap bagus, maka itu diambil alih sebagai program pemerintah pusat ya. Sehingga tujuan dari adanya revitalisasi itu tidak hanya sekedar daya saing, tapi juga di sini untuk meningkatkan kesejahteraan. Dilihat dari omset tadi ya, kelancaran logistik. Karena apa? Setelah adanya retail, perputaran barang di pasar tradisional itu jauh lebih lambat ya, apalagi terkait 3 produk. Jadi kalau menurut riset itu produk yang banyak kalah di retail, di tradisional karena adanya retail, 1 makanan dan minuman, 2 itu pakaian jadi, dan yang ketiga kosmetik. Semuanya arahnya ke sana. Nah, kemudian yang terakhir adalah penguatan pasar dalam negeri. Jadi ada rencana bahwa pasar ini ditambahkan sebagai koridor ekonomi. Ya, jadi kemarin koridor ada 6 toh, tapi dari segi perdagangan itu belum ada. Nah, maka dari itu pakailah dari sisi perdagangan yaitu menjadikan pasar rakyat itu sebagai pasar wisata kayak di Thailand ya. Jadi para pengunjung itu datangnya melalui pasar. Begitu jangka menengah, jangka panjangnya programnya. Nah, syaratnya sekarang pasar itu direvitalisasi, syaratnya apa? Yang pertama dia beroperasi lebih dari 25 tahun. Kemudian pasca bencana kebakaran. Terus pasca dari bencana alam, contoh di Bantul ada namanya Pasar Niten. Pasar Niten itu ya pasar yang dulu benar-benar luluh lantak karena gempa, kemudian setelah gempa ya sekarang dibangun malah bagus ya, ada lahan hijaunya juga seperti itu. Kemudian pasar di daerah tertinggal, dan yang terakhir pasar memiliki potensi besar. Contoh, saya juga bisa mencontohkannya di daerah Kudian itu, di depannya itu ada namanya orang menjajakan oleh-oleh welut. Wah, itu omsetnya banyak sekali. Tapi karena ini kan mengganggu lalu lintas ya parkirnya di sini, bahkan nanti ada bis besar, dia dibuatkanlah pasar sendiri. Pasar oleh-oleh nggak jauh juga kok dari yang awalnya sendiri. Pasar oleh-oleh belut di sini. Bahkan bis gede itu bisa masuk di situ. Nah, itu adalah syarat kenapa pasar itu bisa direvitalisasi. Kemudian dilihat dari pendanaannya. Pendanaannya diambil dari apa? Dulu hanya dari ambil Kementerian Perdagangan. Jadi 72 miliar itu tadi adalah dalam bentuk DAK, bantuan dalam bentuk barang. Kalau dalam uang 362 miliar itu setahun. Tapi setelah diambil alih ada tambahan sekitar 1,1 triliun dari pemerintah pusat untuk program ini ya. Jadi agak lebih banyak sehingga daerah yang bisa direvitalisasi juga lebih banyak. Nah, ini yang sudah jalan. Tadi sudah saya katakan mulainya tahun berapa? 2004 sampai 2007. Ada berapa pasar? 228 dengan anggaran 180 miliar. Kemudian 2007 selesai, lanjut 2008 yang dibantu 101 unit ya, menghabiskan anggaran 144 miliar. Sampai 2012 sudah 460 kabupaten atau kota yang pasar yang sudah direvitalisasi. Sebenarnya total jumlah pasar kita ada berapa? 13.450 dengan jumlah pedagang 12 juta. Gitu ya. Programnya dibagi 2. Jangka pendeknya memang fisik ya. Jadi revitalisasi itu nggak hanya terkait pembangunan atau renovasi. Sebenarnya di dalamnya juga ada kayak pendampingan, kemudian gimana ya pembinaan, pengelolaannya, SOP-nya, sampai pemanfaatan lahan di pasar itu seperti apa, fasilitasnya apa saja. Itu jangka pendek. Jangka menengah, jangka panjang dijadikan koridor ekonomi, logistiknya biar lancar, jadi pasar wisata. Nah, pasar dengan mungkin tingkat kebersihan dan sebagainya dapat apresiasi dari pemerintah. Itu jangka menengah, jangka panjangnya. Dananya sebenarnya nggak hanya APBN, APBD, bisa kok dari KUR. Fiskal itu tadi APBN, APBD ya. APBN sama APBN-nya Kementerian Perdagangan maksud saya. Kredit lunak juga bisa. DAK itu tadi bantuan dalam bentuk barang atau partnership, mau dengan pemerintah boleh, mau dengan swasta boleh, BUMN boleh. Sehingga ini yang sudah berjalan sampai 2012 ya.
Nah, mekanismenya revitalisasi itu apa? Karena orang-orang itu menganggap revitalisasi ya direnovasi. Nggak hanya fisik, secara manajemen dan sosial pun juga direvitalisasi. Yang masuk fisik, satu, perbaikan fisik bangunan atau pembangunan. Benar-benar dari yang belum ada jadi ada. Seperti yang tadi saya contohkan, pasar oleh-oleh. Tata hijau, jadi nggak hanya dalamnya aja yang dibangun, tapi ruang hijau, ruang terbuka, penataan reklame, orang tumpuk-tumpuan kayak gitu ya. Seperti itu juga diperhatikan. Selain fisik, juga ada manajemen ya. Manajemen itu meliputi siapa? Hak dan kewajiban pedagang. Haknya pedagang kan berdagang, nggak hanya berdagang aja, dia dapat kebebasan dari pungli, dia dapat perlindungan hukum, tapi dia juga harus tahu kewajibannya apa. Oh, menjaga kebersihan sesuai dengan peraturan pasar, mengikuti SOP yang ada di pasar. Seperti itu. Kemudian fasilitas pasar. Jadi ya juga diperhatikan fasilitas pasar itu apa aja ya? Ada musolanya enggak, tempat ibadah? Ada tempat parkirnya luas atau tidak? Atau ada toilet atau tidak ya? Kebanyakan kalau di saya itu ya, daripada ibu-ibu tuh bayar parkir 1.000 ya, daripada bayar parkir 1.000 lebih senang 1.000-nya itu dipakai untuk belanja seledri ya. Jadi mereka malah parkirnya di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu akses. Nah, kemudian yang terakhir standar operasional pengelolaan. Contoh, oh sekarang COVID, biar pasar itu bisa beroperasi, di mana standarnya? Oh pintunya yang dulu berbagai pintu kita hanya bisa masuk di satu pintu. Ada standarnya, apa pakai masker, dicek suhu dan sebagainya. Jarak antar pedagang 1,5 meter. Nah, kalau di saya nggak jalan itu ya, malah epet-epetan apa namanya pedagangnya. Bahkan nggak ada pintu masuk karena dia hanya di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Apa namanya berjualannya. Nah, ini dari sisi sosial, menciptakan lingkungan yang menarik. Bukan hanya lingkungannya bersih, tapi hubungan antar pedagangnya juga bagus. Nah, itu yang direvitalisasi. Nah, modelnya ada 4. Yang pertama assessment, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat ini adalah pelaksanaan. Nah, di assessment itu apa saja? Itu diidentifikasi tadi. Secara fisik seperti apa? Oh, atapnya udah bagus, sirkulasi udaranya seperti apa. Kemudian baru dilanjutkan dari sisi manajemen ya, SDM-nya seperti apa, modal, tenaga kerja yang dipekerjakan di situ, sampai ke sosialnya, hubungan antar pedagangnya. Nah, hasil identifikasi itu kemudian ditetapkan di penetapan, di analisis penetapan prioritasnya sekarang apa ya, mau fisik dulu berapa persen, manajemennya berapa persen. Nah, yang menetapkan itu ada 3, yaitu kepala daerah, kemudian pengelolanya pasar, sama ya paguyubannya pasar anggotanya. Setelah dianalisis, didesain seperti apa kebijakan yang mau digunakan, seperti apa perancangannya ya, mau dibuat lahan hijaunya di tengah atau di depan. Nah, baru nanti dilaksanakan, tapi tidak lupa dimonitoring dan dievaluasi. Seperti itu modelnya ya. Nah, ini tadi ya sudah ya, assessment, diidentifikasi, terus dianalisis. Kemudian didesain itu rancangan dan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, yang berikutnya adalah dampak dari keberadaan pasar. Nah, tadi kan sudah dikatakan, wah dengan adanya revitalisasi, apakah daya saing terhadap pasar modern itu semakin menguat? Nah, itu juga tidak menjadi kepastian karena ternyata setelah direvitalisasi menurut riset ya, keuntungan, omset, harga itu juga masih bersaing ketat dengan yang namanya pasar retail. Oke, kita lihat. Dilihat dari omset ya, setelah hasil revitalisasi omsetnya itu juga sepi, cuma 31, berkurangnya 31,3%. Hal itu terjadi ya karena adanya pasar modern retail, adanya juga persaingan antar pedagang juga. Bahkan yang paling banyak menguras itu adalah pedagang yang ngakunya grosir tapi dia melayani eceran dengan harga yang lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi keuntungannya turun 31%. Kalau dilihat keuntungan omset ya. Nah, keuntungan ternyata dengan sudah direvitalisasi karena tadi semakin ketatnya persaingan, kemudian ada PKL dan juga grosir yang mengejar, dia hanya bisa meraup keuntungan secara keseluruhan 50%. Itu pun belum tentu nanti kalau harga mengalami kenaikan, pembeli juga menurun. Ya. Dan yang terakhir adalah persaingan harga. Memang konseptual harga antara pasar persaingan dengan pasar
kok persaingan, pasar modern dengan tradisional itu beda. Kalau di modern itu karena dia punya akses kepada pemasok besar dan bisa menjual lebih banyak, maka dia bisa mendapatkan potongan besar. Maka ada promo-promo itu. Kalau dalam ekonomi namanya economic of scale. Tapi kalau di pasar tradisional kita kebebasan untuk nawar sehingga kita mengalami atau merasakan yang namanya maximum satisfied, kepuasan saat kita bisa mendapatkan apa namanya harga segitu hasil dari tawar kita. Tapi kalau yang bisa nawar ya. Nah, makanya ada beberapa orang yang menganggap di pasar tradisional itu jauh lebih murah daripada di apa namanya di retail walaupun sudah ada promo seperti itu ya. Tetapi walaupun tadi sudah terjadi revitalisasi kok ya daya saingnya masih kurang, tapi itu tidak mengurangi optimisme pemerintah untuk melakukan revitalisasi karena berdasarkan yang kita tahu memang apa namanya persebaran retailnya itu memang jauh lebih luar biasa di Indonesia. Ini sebelum COVID ya, yang paling banyak itu di Jakarta 38%, disusul di Surabaya 11, dan Botabek 10,2 ya. Sorry, Bandung dulu 11,6, kemudian Botabek, Jogja 2. Yo, Meneng Sleman ya, Bantul nggak ada mall, Gunung Kidul pemeneh ya. Seperti itu. Dan ini rankingnya perolehannya, omset mereka ya. Oke, yang pertama Carrefour, dia dengan outlet 24 ya, dengan penjualan 7 miliar. Kemudian yang kedua Ramayana, ada hypermarket, Indomaret, Alfamart, sampai ranking ke-14. Seperti itu. Nah, kembali lagi ya, walaupun persaingannya sangat ketat, tapi tidak mengurangi optimisme dari pemerintah untuk melakukan revitalisasi pasar. Karena menurut riset, nilai strategisnya pasar tradisional di Indonesia itu masih tinggi. Jadi kalau kita buat data dalam 1 bulan, berapa kali sih kita ke pasar tradisional, itu nilai yang paling tinggi adalah Indonesia. Lebih dari 20 kali. Sedangkan kalau di negara-negara asing itu kan cuma 1-3 kali. Karena mereka belanja dengan makanan yang memang bisa dikonsumsi dalam jangka yang cukup panjang, sereal dan sebagainya. Nah, jadi tur kotor dan mereka juga banyak dari mereka itu yang prefernya lebih ke retail. Seperti itu. Kalau di Indonesia masih mengoptimalkan pasar rakyat karena dengan harapan harga tadi lebih murah dan untuk membantu ekonomi kerakyatan kita. Jadi ini alasannya yang tetap gimana caranya tetap meningkatkan daya saing dari pasar rakyat di kita. Ya, itu terkait materi kita yang terakhir ya. Sekarang saya lanjutkan ke review ya. Jadi reviewnya UTS-nya, UAS-nya itu setelah MIT, berarti kita mulai dari globalisasi, lanjut koperasi untuk presentasi kelompok 4 ya. Nawacita kemarin saya ketenagakerjaan kelompok 5, ekonomi inklusif kelompok 6, MP3I dan revitalisasi pasar ya. Kita mulai reviewnya. Untuk globalisasi ada 5 poin ya. Jadi besok open book kok ya. Sebenarnya bukan hafalan tapi lebih ke pemahaman, pemaknaannya ya. Jadi globalisasi yang akan kita bahas di sini adalah terkait proses terjadinya ya. Jadi kalau di buku-buku mungkin kejadian ya karena kemajuan teknologi. Nah, tetapi kalau di sini itu muncul karena apa sih? Karena yang namanya kolonialisme. Kemudian dilanjutkan kolonialisme kan perbudakan atau penjajahan secara fisik. Kemudian dilanjutkan dengan developmentalism, ideologi ya. Kemudian yang terakhir baru muncullah globalisasi. Maka ada beberapa tokoh yang mengatakan globalisasi itu ya wujud dari kolonialisme, developmentalism dengan wajah baru. Mekanismenya pertama kali menggunakan free trade ya. Free trade biar jalan konsepnya dibentuklah GATT, tapi GATT itu cuma jalan sesuai dengan kalau ada perselisihan, maka dibentuklah WTO untuk melancarkan globalisasi ini. WTO masuk ke regional, kemudian ke exporting processing zone. Jadi wilayah yang memang mau menjadi jalur logistik dari pelaku globalisasi itu akan dapat privilege ya. Bentuknya macam-macam, ada bentuk globalisasi pembiayaan berarti dapat investor ya. Kemudian dalam bentuk tenaga kerja pakai tenaga kerja asing. Dalam bentuk perdagangan berarti tarifnya sama atau bisa dihapus tarifnya. Dalam bentuk teknologi berarti transfer teknologi ya. Nah, pelakunya ada berapa? 3. Ada TNC, ada WTO, dan ada IFIS. TNC itu bagian apa yang menjual produk, WTO itu organisasinya, peraturannya, IFIS itu keuangan dari IMF sama
IBRD. Ya, apa bedanya IMF dengan IBRD? IMF lebih ke bagaimana cara memberikan pembiayaan, ya, bantuan pembiayaan. Kalau IBRD kan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan di daerah yang tertinggal. Nah, bagi yang sudah mengajukan pinjaman ke IMF, maka dia harus mengikuti konsensus Washington. Isinya ada 10, nggak usah dihafal, yang penting paham. Yang jelas di situ ada privatisasi, deregulasi, liberalisasi, ya, disiplin fiskal, perlakuan harus sama antara investor asing dengan investor dalam negeri. Seperti itu ya, itu materi yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu koperasi dan UMKM. Perkembangannya kita langsung ambil saja dari tahun 67. 67 Pak Harto buat peraturan koperasi pertama, versinya Pak Harto ya, setelah Pak Karno. Jadi beliau mengatakan bahwa koperasi itu adalah wujud dari demokratisasi ekonomi, ya. Kemudian beliau mendirikan Dekopin, Gerkopin, terus kok ada beberapa peraturan yang enggak relevan, maka dibentuklah perubahannya tahun nomor 25 tahun 92 sampai sekarang masih dipakai. Perannya koperasi itu untuk apa sih? Wadahnya untuk menjalankan yang namanya ekonomi kerakyatan. Yang dijalankan UMKM di dalamnya maju, tapi wadahnya malah jadi bocor ya. Nah, kenapa? Ya karena koperasi itu beda, dia punya dua dimensi dari sisi sosial, dari sisi ekonomi. Koperasi itu juga dilihat dari pendidikannya juga atau regenerasinya sangat kurang. Siapa yang mau mengembangkan, siapa yang mau riset di bidang itu ya sangat kurang. Sampai di hasilnya itu banyak yang menganggap negatif image kepada koperasi. Tapi itu yang terjadi di kita. Di luar sana juga ada kok negara yang punya koperasi dan itu pun baik. Contoh kemarin ya ada Mondragon, koperasi berbasis tenaga kerja, ada Zeno, koperasi pertanian ya. Oke, itu terkait koperasi. Kalau UMKM, potensinya bagus banget. Jumlahnya ada banyak, menyerap tenaga kerja yang banyak, share output-nya terhadap pertumbuhan ekonomi juga tinggi, PDB juga tinggi. Tapi kita masih punya PR. Gimana caranya menjadi UMKM yang tangguh? Ya dimudahkan izinnya, dibantu promosinya, nggak hanya dalam bentuk perkembangan teknologi, tapi membentuk yang namanya trading house. Ya, seperti itu. Kemudian materi yang ketiga adalah nawacita ya. Nawacita itu kan 9 ya. Nah, 9 itu visinya apa saja? Ada Indonesia biar aman seperti apa? Tata kelola ya kan, reformasi budaya, Indonesia yang mandiri, mandiri secara ekonomi, berkarakter, kebinekaan dan sebagainya. Nah, pencapaiannya bisa dilihat dari kemiskinan. Saat itu diklaim turun ke angka 10%. Dilihat dari distribusi pendapatan ya, distribusi pendapatan di 0,3 pada awalnya 0,4. Pertumbuhan ekonomi untuk pertama kali mencapai 6,5 di kawasan Indonesia bagian timur. Kebijakan utamanya ada 3, infrastruktur ya. Oke, infrastruktur, kemudian ada 8 proyek yang sudah selesai dalam 2 tahun. IPM itu dilihat dari kesehatan, dilihat dari pendidikan dan standar hidupnya. Dan deregulasi dari 204 peraturan disingkat jadi 13 kebijakan, paket kebijakan. Kemudian yang khusus adalah membahas tentang kerjasama internasional, membahas tentang pariwisata unggulan kita, membahas tentang Papua, dan dalam waktu 2 tahun sudah mendirikan bandara ya, belum lagi jembatan dan jalan tol ya. Oke, kemudian yang keempat, ketenagakerjaan. Sistem pengupahan Anda harus jelas, ada yang namanya kriteria fisik minimum dan ada kebutuhan hidup layak. Dulu pakai KFM, cuman bedanya ada di 2 indikator. Di sini sandang, pangan, papan, terus sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kalau di sini ada sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi. Hanya itu bedanya. Kemudian regulasi untuk tenaga kerja wanita ya, bagaimana kita mempekerjakan wanita di atas jam 11 malam sampai pagi, ada ketentuan harus dijemput, bagaimana dia cuti melahirkan, kemudian lokasi dia bisa bebas untuk menyusui, pulang saat menyusui boleh. Kalau tenaga kerja anak kalau sesuai ILO kan dihapus, tapi di kita kan ada beberapa keringanan. Boleh kalau usianya sudah 13 tahun, boleh asal tidak dijadikan satu dengan yang dewasa, bekerjanya boleh asalkan tidak mendengar kata-kata kotor dan sebagainya, tidak ada aktivitas merokok dan sebagainya di lingkungan mereka.
Kemudian strategi penanggulangan pengangguran, karena pengangguran kemarin jenisnya banyak, ada struktural, friksional. Nah, berarti treatmentnya pun yang digunakan juga tidak hanya satu ya, bukan hanya sekedar membuka lapangan kerja. Kemudian perlindungan juga ada 3, jaminan kesehatan biasanya ada BPJS ketenagakerjaan, ada juga jaminan teknis kalau terjadi kecelakaan saat kerja, dan yang terakhir jaminan hari tua saat kita sudah pensiun seperti apa. Nah, ekonomi inklusif ya, ini adalah latar belakangnya karena masalah MDGs punya PR di tingkat kemiskinan, maka tujuannya adalah kemiskinan, mengurangi pengangguran dan kesetaraan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Biar sama apa syaratnya? Ya harus dikasih hak yang sama secara politik, ekonomi, sosial. Akses untuk kesejahteraannya juga ada, pemenuhan kebutuhannya juga ada. Nah, ukurnya pakai 7 ya. Pakai yang namanya pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, pakai yang namanya pendidikan, infrastruktur, kesetaraan gender, JPS, sama satu lagi tata kelola. Tapi yang kita kurang berhasil memang di kesempatan kerja, pendidikan, sama kesetaraan gender. Gitu. Nah, makanya dibuatlah alternatif. Alternatif yang pertama adalah community development, berarti berbasis masyarakat. Inputnya dari masyarakat, SDM-nya masyarakat. Kemudian sustainable, jadi kita tidak hanya mengeksploitasi tapi mengeksplorasi ya. Kemudian basic need approach. Nah, harus ada yang namanya pengkajian sekarang terkait bagaimana pemenuhan kebijakan atau pemenuhan kebutuhan dasar. Dulu kita taunya primer, sekunder, tersier, tapi saat sekarang sudah bergeser, kok sekarang primer itu bukan hanya kebutuhan fisik ya, lebih ke arah ada rasa pengakuan, rasa ujian jadi orang itu juga menjadi suatu kebutuhan positif primer kita. Nah, ada pengkajian. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh utamaan gender. Jadi lebih ke kesetaraan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kemudian MP3EI ya, materi kita kemarin latar belakangnya karena ada daerah tertinggal. Karena kita masih pakai data tahun 2010, maka kemarin jumlahnya 183. Tujuannya ya mempercepat dari daerah tertinggal itu agar memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kebijakannya ada 3, ada koridor ekonomi, ada konektivitas, ada center of excellence. Bedanya apa? Koridor ekonomi itu berarti kita memusatkan pintu-pintu ekonomi yang masuk income generating-nya. Kalau konektivitas lebih ke arah bagaimana mengentaskan kemiskinan, menurunkan kematian balita, anak, IPM. Kalau Center of Excellence lebih ke perkembangan SDM dan iptek-nya. Evaluasinya memang terhambat di Jawa yang masih jadi tumpuan dan juga terkait anggaran APBD yang beda-beda. Tapi kalau pencapaiannya secara umum sudah mengalami peningkatan, bahkan yang paling tinggi adalah kawasan Papua 15%. Dan yang terakhir adalah revitalisasi pasar ya. Tadi tujuannya untuk apa? Ya untuk kesejahteraan pedagang, untuk logistik, untuk kita bisa bersaing pasar rakyat kita. Syaratnya apa? Usianya 25 tahun, usia operasinya 25 tahun, lebih dari 25 tahun. Pasarnya memiliki potensi yang besar, pasca bencana dan sebagainya. Mekanismenya tadi ada 3, ya dibangun fisiknya, manajemennya dan sosialnya. Alurnya 4 ya tadi ya, diidentifikasi dulu, assessment, dianalisis, baru didesain, baru dilaksanakan. Pengaruhnya seperti apa? Dari sisi omset turun ya tadi 31%. Dari sisi keuntungan juga secara umum hanya mencapai 50%. Dari sisi harga memang persaingannya di situ. Kalau retail itu pakai economic of scale, tapi kalau tradisional pakainya adalah tawar-menawar. Demikian video yang singkat, padat, yang bisa saya buatkan untuk teman-teman semua. Semoga bisa membantu untuk memahaminya. Jadi materi sudah, review sudah, sekarang yang terakhir tadi informasi tentang apa namanya ujian ya. Jadi ujiannya akan saya buat atau jadwalnya sama seperti jadwal kuliah ya. Jadi dimulai jam 1, nanti 2,5 jam ya, berarti jam 1 2,5 jam sampai jam 15.30. Soalnya uraian, nanti biasanya saya bentuk kode 2. Kalau 2 berarti nanti soalnya 14. Satu mahasiswa mengerjakan 6 sampai 7 soal. Karena ini tadi terdiri dari 7 bab. Begitu ya, nanti untuk video saya akan unggah di Google Classroom, PPT-nya pun akan saya unggah di Google Classroom. Gitu nggih. Terima kasih ya. Mohon maaf untuk
sesi yang terakhir kok malah nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi mungkin masih banyak keterbatasan saya dalam saya mendampingi Anda semua, apalagi via online seperti ini ya. Jadi saya memohon maaf, semoga masih bisa dikasih kesempatan untuk ketemu lagi. Kalaupun enggak ya semoga Anda lancar studinya sampai akhir, skripsi lancar dan sebagainya ya. Pokoknya doa terbaiklah untuk Anda semua. Mungkin itu dari saya ya. Kalau memang ada yang kurang jelas nanti cukup dituliskan di komentar di bawah di Google Classroom saja. Gitu nggih. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.